Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kita, Felixpot. Ya, apa kabar nih kabarnya ya guys? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, pokoknya intinya berbahagia selalu juga. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas 7 taman nasional ekstrim dan menantang. Nah, ini ngeri nih. Jadi 7 taman nasional ini cocok banget untuk olahraga ekstrim ya guys ya. Nah, buat kalian semua yang pengen ya ke taman nasional yang cukup ekstrim, ini nih rekomendasinya, oke? Taman nasional merupakan kawasan yang dilestarikan dan dilindungi secara hukum. Hal ini membuat ekosistem alam di dalam masih alami dan terjaga karena jauh dari campur tangan manusia. Taman nasional juga mempunyai berbagai landscape alami yang masih lengkap, sangat cocok untuk berbagai jenis olahraga, mulai dari tebing tinggi, sungai, hutan, hingga hamparan lereng yang tertutup salju. Taman nasional juga bisa menjadi tempat yang cocok untuk memompa adrenalin kalian ya guys ya. Sekaligus juga menikmati indahnya alam yang masih terjaga dan asri. Dijamin deh bisa jadi obat stres yang paling ampuh nih. Berikut ini adalah 7 olahraga ekstrim yang cocok dilakukan di 7 taman nasional di seluruh dunia, mulai dari Indonesia hingga benua Amerika ya guys. Yang pertama, surfing di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Pertama-tama dari yang dekat-dekat dulu deh ya, Indonesia. Negara kita punya lebih dari 50 taman nasional yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Namun, tidak semua taman nasional punya pantai. Di kabupaten paling timur Pulau Jawa terdapat sebuah pantai di dalam Taman Nasional Alas Purwo yang terkenal dengan ombak tingginya, yang cocok banget buat pada surfing ya guys. Pantainya yaitu Pantai Plengkung, dikenal juga dengan Pantai Gilen karena pantainya terbentuk huruf G jika dilihat dari ketinggian. Konon, pantai ini memiliki ombak tertinggi nomor 2 di dunia setelah Hawaii. Berada di tengah hutan, tenang, dan jauh dari keramaian, pantai ini terkenal di kalangan peselancar mancanegara karena ombaknya yang tinggi dan cepat. Menghadap ke Samudra Indonesia, udah ombaknya itu tinggi, kencang, wah itu ngeri sih. Itu dibutuhkan keberanian yang cukup tinggi ya guys ya. Kita lanjut yang kedua, menyelam di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kita tahu lah ya terumbu karangnya seindah apa di sana. Selama ini terkenal dengan satwa atau hewan-hewannya ya, tentunya komodonya. Ternyata keindahan bawah laut Taman Nasional Komodo juga bikin kita terbelalak ya guys, sangat-sangat indah gitu kan. Di sini tersedia berbagai spot menyelam yang bisa kamu pilih. Tentu sebelum itu kamu sudah harus mengantongi lisensi untuk menyelam ya guys. Terumbu karang cantik warna-warni yang masih terjaga keasliannya dan biota laut yang beragam-ragam jenisnya jadi alasan alam bawah laut Taman Nasional ini sebagai salah satu lokasi terbaik untuk yang ingin menyelam. Sebagai habitat ikan hiu dan parimanta, 2 spesies ikan ini adalah yang paling sering ditemui oleh para penyelam. Pastinya adrenalin kamu akan terpacu kalau bertemu salah satu dari mereka ya guys. Dijamin seru deh. Yang ketiga, mendaki gunung di Taman Nasional Khao Yai, Thailand. Thailand ternyata mempunyai lebih dari 100 taman nasional di seluruh wilayahnya. Salah satu yang paling strategis adalah Taman Nasional Khao Yai. Lokasinya di tengah Thailand, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk mencapai tempat ini. Di dalam kawasan Taman Nasional Khao Yai terdapat jajaran pegunungan Sangkamphaeng. Sangat cocok untuk mereka yang ingin menaklukkan jalur pendakian yang cukup ekstrim ini ya guys ya. Sepanjang pendakian, kamu akan disuguhi keindahan alam yang beragam. Mulai dari pemandangan rumput, hutan lebat, hingga berbagai macam hewan liar yang menghuni seperti gajah, macan tutul, siamang, dan monyet-monyet lainnya. Monyet-monyet lainnya, maksudnya primata lainnya gitu. Taman Nasional Khao Yai juga punya beberapa air terjun. Air terjun paling besar, Haeundaok, pernah menjadikan
atau dijadikan tempat syuting adegan terkenal dalam film The Beach. Lompat dari puncak tebing air terjun ini, dan ya tau lah filmnya, tinggal nonton aja. Nah intinya itu ekstrim banget pokoknya tempatnya. Yang keempat, bersepeda gunung di Taman Nasional Blue Mountains, Australia. Wah ini kita udah mulai ke tempat-tempat yang cukup jauh nih ya. Ada ratusan taman nasional di negara tetangga kita ini. Salah satunya adalah Taman Nasional Blue Mountains. Di kawasan ini tersedia sekitar 3 jalur sepeda gunung untuk kamu yang ingin merasakan goes dengan suasana lebih menantang. Tentu jalur sepedanya bukan jalur yang biasa. Jadi jalurnya tuh kayak ekstrim parah gimana. Jadi melewati gunung, lewati lembah, berjalan teman berjuang. Pinggir tebing pegunungan dengan jurang di kanan kiri. Serem kan? Kamu juga akan bersepeda menyeberangi sungai serta memompa adrenalin di tanjakan dan turunan curam sepanjang jalur. Pastinya dengan pemandangan pegunungan hutan yang sangat indah, dan juga ada tebing tinggi ratusan meter yang akan bikin kamu bahagia gitu mungkin ya. Dan susah dilupakan lah kalau kalian main ke sana. Kita lanjut yang kelima, kita lihat seberapa jauh nih yang kelima ya. Snowboarding di Taman Nasional Tongariro, New Zealand atau Selandia Baru. Nah ini termasuk masih tetangga lah ya, masih deket-deket juga lah, walaupun emang agak ke selatan dikit. Dikenal sebagai negara dengan udara bersih dan alam yang spektakuler, Selandia Baru juga mempunyai taman nasional yang menawarkan petualangan yang cukup seru nih guys. Salah satunya Taman Nasional Tongariro, terletak di distrik Ruapehu, punya banyak lereng curam maupun landai. Tempat yang sempurna untuk snowboarding. Ada 2 area snowboarding sekaligus ski yang tersedia bagi para wisatawan, yaitu area Turoa dan Wakapapa yang merupakan area ski terluas di Selandia Baru ya guys ya. Keseruan pengelola Taman Nasional ini terlihat dari tersedianya chairlift atau kursi gantung serta elevator di bagian area yang bisa membawa kita tuh ke atas tanpa kita harus mendaki dulu ya guys. Kita cuman duduk sampai atas, udah gitu kita serodotan pakai skateboard bukan sih? Ya itu yang buat snowboarding deh. Ya ada juga berbagai jalur luncur yang dibuat khusus dan dibedakan berdasarkan kemampuan individu. Mulai dari pemula, menengah, hingga yang sudah mahir dan pro gitu. Jadi emang ada klasifikasinya, ada yang buat standar, medium, hardcore mungkin gitu ya. Dan tersedia pula kursus snowboarding untuk kamu yang ingin belajar olahraga ini. Fasilitas lainnya berupa kafe dan kereta luncur untuk keluarga. Nah, jadi lengkap ya guys. Yang keenam, hang gliding di Taman Nasional Yosemite, Amerika Serikat. Pengelola Taman Nasional di kawasan Amerika Serikat dan Kanada termasuk yang paling niat dalam memfasilitasi wisatawan yang ingin menjajal olahraga ekstrim di alam liar. Dari sekian banyak fasilitas olahraga ekstrim yang tersedia di Taman Nasional kedua negara ini, hang gliding di Taman Nasional Yosemite adalah salah satu yang tertua. Jadi emang olahraga hang gliding ini salah satu olahraga tertua dan paling ekstrim ya di sana ya. Jadi emang ini Taman Nasional ini di antara 2 negara, Amerika dan Kanada gitu ya. Hang gliding atau disebut juga gantole atau layang gantung bahasa Indonesianya adalah olahraga ekstrim yang mirip para layang tapi menggunakan rangka besi berbentuk segitiga bersayap, di mana kamu bisa menggantung dan mengendalikan arah angin terbang atau arah terbang dengan menggerakkan badan. Jadi ya emang harus dipraktekin sih. Nah ini nih, ada sebuah lokasi yang dinamakan Glacier Point, sebuah area dengan ketinggian 2000 meter yang disediakan untuk menikmati pemandangan, bisa dijadikan sebuah titik lepas landas. Saat ini fasilitas ini dikelola oleh operator swasta.
Nah, cocok banget buat kamu yang ingin mencoba olahraga ekstrim ini ya guys. Siap-siap rasakan banjir adrenalin dan sensasi terbang melayang ketinggian sampai tak terbatas dan melampaui. Ya intinya menikmati ketinggian sembari menikmati juga keindahan pemandangan yang berada di alam sekitar itu di situ gitu. Nah, sih itulah pokoknya ya guys. Baca. Yang ketujuh ada panjat tebing es di Taman Nasional Jasper, Kanada. Nah ini nih, ngeri nih. Dengan luas lebih dari 10 km persegi, wilayah Taman Nasional Jasper mencakup berbagai bentang alam yang bisa dibilang cukup lengkap. Meliputi gunung, sungai, bahkan glacier. Selain indah dan masih terjaga, landscape alam menawarkan berbagai aktivitas mulai dari yang santai seperti berkemah, bersepeda, naik perahu, hingga yang ekstrim ya guys, seperti mendaki, ski di lereng bersalju, dan masih banyak lagi. Ada juga yang paling memacu adrenalin, yaitu adalah panjat tebing es. Oh, tuh gimana tuh? Kalian tuh kesana tinggal bawa sirup marjan terus disiram ke esnya, udah deh. Pokoknya kalian mendaki tebing es. Nah, Taman Nasional ini disebut punya kondisi yang sempurna untuk olahraga salju. Para wisatawan biasanya mengunjungi Taman Nasional ini di musim dingin untuk panjat tebing es ketika tebing es yang ada di sana dilapisi es yang tebal. Jadi yang emang pas lagi musim dingin ya, kalau pengen panjat tebing es biar esnya itu tetap kuat juga, tebal juga kondisinya. Tersedia berbagai titik panjat dengan ketinggian bervariasi, disesuaikan juga dengan keahlian pemanjat dan para wisatawan yang hadir. Jadi memang ada klasifikasinya juga nanti. Ada yang memang mungkin pemula mungkin di sini, yang udah pro mungkin di sini. Ya mungkin ya, saya belum pernah ke sana. Sepertinya seru ya kalau kita ke sana. Ya, seru pastinya mencoba berbagai olahraga ekstrim sambil disuguhi pemandangan indah, ekosistem alam yang masih alami. Selain itu, olahraga ekstrim dipercaya ampuh untuk mengusir stres loh guys, dan penat yang sungguh menekan gitu ya. Pinjol masih belum dibayar. Ya, selain menantang dan menegangkan, juga berbeda dari olahraga kebanyakan. Olahraga ekstrim itu memang beda. Itu dapat menggugah jiwa pria-pria sejati ya itulah pokoknya. Nah, jadi gimana nih? Mau kemana nih sekarang? Kita udah kasih referensi tempat-tempat atau taman nasional yang memang banyak berisi olahraga ekstrim ya guys. Jadi kalian tinggal pilih. Ada yang di negara tetangga, ada juga yang di Indonesia, ada yang juga jauh di sana di Kanada dan Amerika. Pokoknya teman-teman semua itu kalian nanti tinggal pilih deh mau kemana. Pokoknya tinggal siapin aja deh budgetnya, oke? Nah itu dia guys ya, 7 taman nasional yang cocok untuk olahraga ekstrim dan menantang. Ya, semoga terinformasi, terhibur. Yang terpenting adalah ya teman-teman dapat sesuatu hal yang baik dari channel ini ya guys ya. Pokoknya yang baik diambil, yang jelek gak usah didengerin, oke? Kalau suka video yang seperti ini atau suka dengan konten seperti ini, teman-teman bisa subscribe, like, share, juga komen di bawah jangan lupa, dan tombol loncengnya, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!